kuliah bisa kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebetulnya agenda pada pekan 4, 4 dan 5 itu kita masih sama, bicara tentang variabel acak pada probabilitas dan statistik. Nah, slide-nya juga masih sama, kalian bisa menuju ke halaman apa ya? Kemarin terakhir itu kan kita membahas sampai kalau nggak salah Poisson, binomial. Kalau gitu saya mungkin minta kalian ke halaman. Oh, ngapain minta? Kalian buka aja live-nya, lalu tunggu saya di sana. Akan otomatis sinkron sendiri. Saya buka dari binomial mungkin ya. Sudah membuka live-nya, slides.com ya, sudahkah? Sekarang saya di slide nomor 26. Jangan lupa slash live-nya ya, biar bisa tersinkron dengan halaman saya. Lalu di-refresh. Gimana? Udah pada sampai di halaman yang sama? Sudah ya? Mantap. Oke, terima kasih. Dan kalau misalkan ada koneksi yang buruk, tolong disampaikan, dan kalau dari laptop nilai ping-nya ada berapa? Besar ping-nya. Di tempat saya 56. Oke, jadi tentang variabel acak. Jadi sebetulnya variabel acak ini cara dalam tanda kutip ditemukannya oleh para peneliti di bidangnya itu berangsur ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, jadi tidak langsung sebegitu banyaknya. Nah, kita di zaman ini jadinya kenalnya seakan-akan sudah banyak, padahal itu prosesnya ada tahapannya. Dan kemarin kita sudah belajar tentang misalkan binomial, Pascal, kemudian geometrik, nanti ada juga yang hypergeometrik, dan seterusnya. Itu semua sebetulnya berawal dari yang sederhana. Lalu nanti yang menjadi signifikan itu dari binomial. Nanti ada gambar petanya. Nah, sekarang kita masuk di variabel acak uniform discrete. Ini sebetulnya masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Ini contohnya, pengertiannya. Serangkaian kondisi yang terjadi dalam selang waktu atau ruang tertentu, dan tiap kondisi dalam rangkaian tersebut independen satu sama lain, serta mempunyai kemungkinan yang sama. Sifatnya, kondisi yang terjadi pada sequence yang berbeda independen satu sama lain. Dan pada satu sequence hanya terjadi satu kondisi. Nah, ini contohnya yang sederhana, angka yang muncul pada pelemparan sebuah dadu. Itu variabel acak uniform discrete. Nah, notasi variabel uniform ini disampaikan di awal di slide ini. Tapi nanti sebetulnya mungkin nanti kan akan miss ini apa ini variabel uniform discrete gitu. Padahal nanti akan lebih mudah dilihat melalui visualisasi histogramnya. Oke, kita lihat notasi variabel uniform. X di sana adalah variabel dari acak, variabel acak, X itu, X besar. Kemudian ada tanda seperti gelombang, U itu adalah uniform, jadi kode untuk uniform. Kita tahu sebelum-sebelumnya kita mengenal binomial, Pascal, itu semua punya kodenya masing-masing. Lalu setelah U ada A, B. A, B adalah batas selang yang diamati. Jadi indikasinya apa? Dalam penentuan probabilitas suatu hal, itu kita tidak mencari satu kemungkinan, tetapi rentang kemungkinan. Oke? Ada selang kemungkinan yang sedang diamati. Jadi kalau misalkan, mungkin contoh yang minggu lalu itu hujan ya. Kalau hujan itu terlalu dua hal, antara hujan dan tidak hujan. Kita cari contoh sesuatu yang ini diskrit ya. Kalau tadi kan analog itu kan hujan, kejadiannya itu analog fenomena. Tapi kalau diskrit itu sesuatu yang panjangnya juga tidak kita ketahui, tapi ya dia nilai diskrit. Contohnya apa nih misalkan? Oke, tadi kita lihat visualisasinya aja, biar lebih mudah. Tapi dari persamaan ya,
PX di sana P kecil ya, P kecil. Kemudian sama dengan PX besar di sana adalah variabel acak, lalu X kecilnya itu sama dengan X, itu merupakan nilai kejadian yang diinginkan atau yang sedang diamati. Jadi kalau misalkan yang kita inginkan X itu sama dengan K, di sana ada X sama dengan K dan K plus 1 dan seterusnya, sampai pada batas antara A dan B, maka persamaannya adalah 1 per B minus A plus 1 atau B minus A. Lalu 0 untuk yang lainnya. Itu sekilas, nanti kita akan kembali lagi ke bentuk probabilitas uniform ini, jadi jangan tersesat dulu. Kemudian variabel acak Poisson. Pengertian proses ini adalah serangkaian kondisi yang terjadi dalam waktu ruang tertentu dan tiap kondisi dalam rangkaian tersebut independen satu sama lain. Jadi pada prinsipnya sama ya. Karena ini sebenarnya merupakan sebuah variasi atau pengembangan dari suatu sumber yang sama. Maka dari pengertiannya mirip. Kemudian sifat. Kondisi yang terjadi pada sequence atau urutan kejadian tuh yang berbeda independen satu sama lain. Jadi urutannya itu tidak mempengaruhi sebelumnya. Pada satu sequence hanya terjadi satu kondisi. Kemudian durasi waktu atau volume ruang rata-rata setiap sequence diketahui. Jadi udah ditentukan dulu nih di awal rata-rata per waktunya. Dan variabel acak Poisson ini akan sering digunakan di dunia teknik sih. Saya merasa saya menggunakannya begitu. Contohnya adalah jumlah mobil yang melewati suatu persimpangan dalam 1 menit. Jadi Anda mengamati dari sebuah persimpangan ada lalu lintas mobil yang lewat. Dan itu dicatat dalam 1 menit jumlahnya. Lalu nanti ya bisa dicari probabilitasnya, fungsi probabilitasnya. Karena ini semua adalah variabel acak. Kemudian jumlah X sebagai jumlah gelembung udara yang terbentuk pada permukaan gelas berukuran 100 cm persegi. Jadi jika X itulah jumlah gelembung, maka misalkan ada berapakah probabilitas jumlah gelembung pada suatu gelas itu nilainya sekian. Nah, sementara diketahui penghasilan generasi pembentukan gelembung-gelembung itu yang disebabkan oleh suatu hal, misalkan ada proses kimia di sana, atau mungkin ada sumber gelembung udara yang memang sengaja dimasukkan dari dalam, itu misalkan punya nilai per menitnya berapa gitu. Maka bisa pakai Poisson. Kemudian jumlah tamu yang mengunjungi toko dalam 5 menit. Ini mirip sama pengamatan kita dari mobil ya. Jadi Anda mengamati di toko, itu jumlah tamu yang datang dalam 5 menit, X-nya nanti sama dengan 5. X kecilnya sama dengan 5. Itu untuk mengetahui probabilitas jumlah tamu yang mengunjungi toko dalam 5 menit. Baik, kita lihat persamaan Poissonnya gimana. Jadi kita lihat notasi variabelnya berbeda ya dengan uniform. Kalau uniform tadi X, kemudian U, A, B. Nah ini kalau Poisson menggunakan PO. PO dengan theta. Theta itu apa? Yaitu rata-rata jumlah kondisi yang terjadi. Jadi sifatnya ini sebetulnya sudah diketahui dahulu. Sifatnya ada data yang data sebelumnya yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah kondisi yang terjadi pada 1 menit. Per menit jadi ceritanya. Rata-rata jumlah kondisi per menit. Dan di bawahnya itu PX kecil sama dengan P, notasinya standar ya yang depan. P besar menyatakan ini probabilitas. X besar itulah variabel acak sama dengan X kecil. Nah, X kecil ini adalah kejadian yang akhirnya terjadi. Kalau misalkan ditanya pada menit kelima, selama 5 menit, maka X kecilnya itu 5. Lalu sama dengan eksponensial pangkat minus theta. Dikalikan theta probabilitas ya. Bukan rata-rata jumlah per menit. Pangkat X. X tadi adalah
menit waktu yang ada tadi. Dibagi X exclamation mark. Itu ya. Jadi kalau misalkan X-nya saya masukkan 5, nanti jadi dibaginya itu 5, 4, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan nilai X itu bisa mulai dari 0, 1 sampai N seterusnya. Itu adalah notasi variabel Poisson. Nah, baiknya kita berikan contoh ya. Kita lihat contoh. Suatu elemen radioaktif memancarkan partikel alfa rata-rata 2,6 partikel per menit. Oke, dari sini kita melihat sebuah kejadian nih. Ternyata kejadiannya itu rata-ratanya udah kita ketahui dari awal, yaitu 2,6 partikel per menit. Ini artinya theta. Oke. Kemudian dari partikel alfa ini kita diminta untuk menentukan kemungkinan jumlah partikel yang dipancarkan dalam 1 menit. Jadi X-nya adalah 1. Oke. Tentukan kemungkinan jumlah partikel yang dipancarkan dalam 1 menit. Jadi nanti yang bisa kita explore dari 1 menit ini adalah pada menit ke-0, pada menit ke-1, dan berapakah yang lebih dari 1. Jadi pada batas 1 nih kita bisa mundur dan maju. Mundurnya adalah yang kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, yaitu kemungkinan X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian kalau lebih dari 1 berarti probabilitasnya adalah 1 minus probabilitas dari 0 ditambah probabilitas 1. Karena sifatnya komplement. Karena seluruh kejadian harusnya nanti jumlahnya adalah 1. Oke, kita bisa masukkan ke dalam persamaan eksponensialnya. Bila X adalah jumlah partikel yang dipancarkan dalam 1 menit, maka X PO 2,6. 2,6 tadi adalah theta, yaitu rata-rata partikel pancaran per menit. Oke. Kemudian PX kecil di sana sama dengan eksponensial pangkat minus 2,6. Minus 2,6-nya adalah minus theta tadi. Kemudian 2,6 pangkat X, di mana 2,6 sekali lagi theta, dan X adalah waktunya. Di bawahnya, kita menentukan tadi ada 3 hal, yaitu berapakah probabilitas pada menit ke-0, pada menit 1, lalu pada lebih dari 1. Tidak lebih dari sama dengan ya, tapi lebih dari 1. Cara menghitungnya, kalau yang 0 dan 1 mudah ya, jadi tinggal dimasukkan aja X-nya ke dalam sana, lalu hasilnya adalah sekian dan sekian, dan lalu PX lebih dari 1, itu intuisi kita bermain. Karena ini probabilitas, maka dia menggunakan komplement. Komplement itu adalah yang lawannya ya, jadi totalnya 1, maka 1 dikurangi 0,0743 dan dikurangi 0,193. Itu adalah hasil untuk probabilitas partikel, jumlah partikel dalam 1 menit untuk menit setelah 1. Jadi ada 2, 3, itu 0,00908, sangat kecil. Jadi mayoritas partikel itu telah dilepaskan pada menit-menit awal. Karena bisa kalian lihat itu cukup besar ya. Jadi pada menit 1 itu pelepasan partikelnya probabilitasnya 0,193. Tapi ada yang sudah menguji nggak? Itu hitungannya benar nggak? Oke, kita perlu mengujinya ya. 1 dikurangi. Wah, ini harus dihitung ulang sepertinya. Karena hasil pengurangannya saja tidak sama. E pangkat minus 2,6. Cari kalkulator dulu. Oke, E pangkat minus 2,6 benar, 0,074. Kalau ini dikali 2,6, betul juga 0,193, berarti pengurangan satunya yang keliru. Jadi harusnya 1 dikurangi 0,0743 dikurangi
0,193. Hasilnya harusnya adalah 0,7327. Oke. Ralat ya, mohon dicatat. Jadi kesimpulan yang diambil ini seperti itulah ya probabilitas. Jadi nilainya ketika berubah, maka keputusan saya berubah. Ketika melihat probabilitasnya waktu pada setelah 1 menit itu ternyata 0,7327, maka jumlah partikel yang masih dipancarkan itu besar, ya besar setelah 1 menit. Jadi pada menit kedua, 3, 4, 5, 6 itu masih besar. Tapi kita tahu bahwa waktunya itu ketak hingga. Nanti saya kasih tugas lah untuk searching sebentar 1 menit distribusi Poisson itu gimana bentuknya. Kemudian kita contoh yang lain. Pengawas kualitas produk layar LCD memodelkan jumlah titik cacat pada layar sebagai variabel acak PO 0,8. 0,8 adalah rata-rata rusaknya ya. Layar dengan lebih dari 3 titik cacat harus dijual dengan harga diskon. Hitunglah kemungkinan layar yang harus didiskon. Bila X adalah jumlah titik cacat pada layar, maka XPO 0,8 yang ditanya adalah untuk kejadiannya itu lebih dari 3. Maka X besar lebih dari 3. Nah, bentuk persamaannya maka 1 dikurangi P0, P1, P2, dan dikurangi P3. Gitu ya, karena 3 tidak masuk. Maka yang dihitung adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Kejadiannya begitu. Jumlah titik cacat pada layar. Oke, rata-ratanya 0,8. Jadi ya tinggal dimasukkan ke persamaan 1. Nah, ini kayaknya harus dihitung juga nih. Oke, kayaknya benar sih. Eksponen dari pangkat minus 0,8 tuh 0,45. Jadi hampir separuhnya. Jadi udah dikalikan hampir separuhnya. Memang sisa sedikit. Probabilitas dari produk itu punya cacat dan harus dijual dengan harga diskon tuh untuk yang cacatnya lebih dari 3 titik loh ya. Itu 0,00908. Sangat kecil. Jadi kalau Anda sebagai quality assurance pada produk itu, berarti harus menyiapkan dari 1000 produk ada 9 yang harus dijual secara diskon. Dan kalau kita tahu itu cacat dan kita udah menyediakan itu untuk diskon 9, berarti kita harus bisa menghitung marketingnya. Apakah dengan diskon itu kita rugi? Tidak. Ternyata kita pilih tuh yang diskon memang produk-produk yang punya ternyata punya cacat. Cacatnya 3 titik, ya kan? Jadi sekarang tahu ya kenapa kok produk-produk elektronik itu misalkan kadang-kadang pada waktu sekian tertentu dijual dengan harga diskon. Itu barangkali memang ada bagian yang servisan, refurbished, atau dari keluarnya ke quality assurance-nya itu memang punya penurunan kualitas sedikit begitu. Tapi yang namanya penurunan kualitas maka tetap harus dijual dengan harga diskon. Nggak mungkin habis bikin produk kemudian tidak didistribusikan, disimpan di gudang saja, itu nggak mungkin. Jadi harus dilepaskan ke publik. Karena ya bisnis harus terus jalan ya. Nah ini contoh dari memanfaatkan probabilitas dan statistik untuk keputusan bisnis. Bisnisnya juga bisnis engineering ya, rekayasa atau produk teknologi. Oke. Kemudian saya ingin kalian mencoba mengerjakan latihan kelompok, tapi kita nggak bisa bikin kelompok ya kayaknya. Coba dikerjakan individu. Nanti saya kasih waktu berapa enaknya? 5 menit cukup? Kita coba 5 menit untuk mengerjakan ini. Lalu nanti yang sudah gambarnya diunggah ke Discord. Jadi diupload ke Discord, lalu saya periksa. Saya beri waktu 5 menit ya. Jadi sekarang, ini tentang angkot yang melewati halte. Jadi tadi kita mengamati jalan, perempatan, mengamati toko,
Ini sekarang mengamati halte dan dalam T menit. Berarti X kecilnya nanti itu T waktu. Dianggap sebagai variabel acak Poisson dengan nilai rata-rata T per 5. Berarti kita udah tahu ya, nilai rata-rata kita berapa? 0,2. Nah, yang pertama, tentukan fungsi kerapatan probabilitasnya yang menyatakan jumlah angkot yang melewati halte dalam T menit. Jadi ini fungsi awalnya nih. Kemudian kita diminta untuk menentukan ketika variabel acaknya itu memiliki interval 2 menit. 2, 3 itu berapa? Oke, silakan dikerjakan. Adakah yang lain? JC? Terus yang lain? Baik. Kalau gitu saya bahas dari 3 jawaban yang muncul dari Agung, Aselia, sama JC. Ini kalau saya perhatikan Agung dan Aselia mirip, tetapi Agung kurang pangkat ya. Jadi di sana ada pangkat X harusnya, probabilitas pangkat X, theta pangkat X. Itu yang kurang, jadi mungkin hanya terlewat saja. Bisa dikoreksi, mungkin E pangkat minus 2 per 5, 2 per 5 pangkat X. Ya. Kemudian Aselia, saya kira saya setuju dengan jawaban Aselia. Lalu kalau JC, nah ini asal mula 3,2 itu gimana? Bisa menjelaskankah JC? 3,2 itu gimana? Kalau yang saya pahami ya, nah JC itu 3 kali 2, oke, 3 kali 2. Apakah T-nya 10 sehingga 0,2 jadi 2? Atau X-nya 3 kan? Saya hanya melacak nih, maksudnya gimana? Karena PO 3 artinya X kecilnya 3. Tapi kenapa dibagi dengan 2 faktorial, bukan 3 faktorial? E-nya juga jadi pangkat minus 3. Oke, kalau yang saya pahami begini. Jadi jumlah angkot yang melewati halte itu dihitung dalam T menit. Jadi kalau misalkan ada 10 angkot, maka dalam T menit. Nah, nilai rata-rata diketahui yaitu T per 5. Jadi nggak banyak sebetulnya. Kalau misalkan dikasih waktu 1 menit melewati halte, maka ada 1 per 5. Kalau dikasih waktu 2 menit, maka rata-rata jadi 2 per 5. Jadi kemudian kalau misalkan ada 5 menit, dikasih waktu 5 menit, maka kita bisa menemukan angkot itu 1, 5 per 5. Oke. Jadi jumlah angkotnya sendiri itu bervariasi tiap waktu. Nah, kemudian probabilitas dalam interval 2 menit, berarti kita tentukan nih, probabilitasnya adalah 2 per 5. 3 angkot akan lewat. Nah, 3 angkot ini saya kira yang harus dihitung bisa dengan caranya Aselia. Jadi PX besar sama dengan 3 angkot sama dengan eksponensial pangkat minus 2 per 5, yaitu intervalnya 2 menit saja. Karena intervalnya 2 menit, maka kita tahu probabilitas untuk jumlah angkot itu ada, itu 2 per 5. 2 per 5. Atau 0,4 ya, 0,4. Pangkat jangan lupa dikalikan 2 per 5 pangkatnya 3, dibagi 3 faktorial. Itu sih. Gak usah minta maaf, biasa aja. Kalau salah itu biasa aja. Apalagi ini tidak dinilai ya. Karena kalau nggak mencoba, itu rugi sendiri nanti. Karena kalau salah, malah jadi ini ya, membekas. Jadi pelajaran, nanti wah kayak gitu nggak boleh salah lagi. Oke, kemudian ada soal lagi. Pada saat sebuah pemancar mengirimkan data, probabilitas data tersebut diterima oleh mesin pager, tujuan adalah P. Mungkin kalian nggak menjumpai kembali gitu pager, atau ada yang tahu pager nggak? Alat komunikasi data begitu. Nah itu ada kemungkinan
uh, probabilitas data itu sampai ke penerima, nilainya P. Bila mesin pager menerima data, pager tersebut akan mengirimkan sinyal ACK. Bila pemancar tidak menerima sinyal ACK, maka pemancar akan mengulang pengiriman data. Jadi dikirim, si penerima akan mengembalikan ACK. ACK ini fungsinya sebagai oke, makasih infonya dapat gitu ya. Maka tentukanlah fungsi kerapatan probabilitas pemancar tersebut mengirimkan N, yaitu jumlah pengiriman data yang sama. Provider ingin membatasi pengiriman ulang data yang sama. Targetnya adalah untuk N kurang dari sama dengan 3, itu harus probabilitasnya 0,95. Jadi dibatasi, N itu kan data ya. Jadi kalau N-nya itu jumlah pengiriman data yang sama. Jadi kita pusatkan pengiriman data itu maksimal katakan 3 kali. Jadi ada percobaan ke-1, 2, dan ke-3. Itu semua probabilitasnya 0,95. Sehingga pengiriman data keempat itu nilai keempat, 5 hingga ke tak hingga itu nilainya 0,05, sangat kecil. Jadi itu adalah notasi probabilitas yang diberikan oleh provider untuk membatasi pengiriman ulang, karena setiap pengiriman ulang berarti resource atau sumber daya. Kalau sumber daya berarti perusahaan ini rugi karena telah menggunakan softwarenya, hardwarenya untuk mengirim data ulang, yang data tersebut ternyata oleh kesalahan pengguna sinyalnya tidak nyampe begitu, dan dia mungkin di dalam ruangan. Ya makanya kalau menggunakan pager misalkan harus sampai dapat sinyal terus gitu. Tapi kalau misalkan kita sekarang kan tidak terjadi. Misalkan di WhatsApp atau Telegram itu kita mengirimkan data, ketika penerimanya tidak menerima sinyal, maka info tersebut tetap akan terkirim sampai si penerima punya sinyal. Berapakah nilai P minimum yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Jadi kalau seperti ini gimana menghitungnya? Jadi probabilitasnya yang kita cari ya, tetanya yang kita cari. Kemudian yang diketahui di sini adalah penjumlahan penjumlahan dari probabilitas beberapa n besar. Jadi ada probabilitas n sama dengan 0, n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan n sama dengan 3. Nah itu tolong dijumlahkan. Ketika sudah dijumlahkan, maka hasilnya harus mendekati 0,95. Nanti pada akhirnya theta itu bisa kita kumpulkan, kan ada eksponensial pangkat theta minus theta. Nah itu kita kumpulkan eksponensialnya semua, kemudian dikalikan theta pangkat x. Nah x-nya tadi adalah jumlah pengiriman berkali-kalinya, yaitu n besar sama dengan 1, 2, dan 3. Atau bahkan n sama dengan 0 juga boleh. Oh ya, harus dimasukkan n sama pengiriman ulang. Enggak lah. Kalau jumlah pengiriman data mengirim informasi secara ulang, oh ya, perlu. Jadi nanti ini masalahnya ntar. Tapi terbayang nggak dengan penjelasan kata-kata saya, apa harus dibuat tulisan ya? Kalau saya tuliskan gimana? Iya Pak, coba diuraikan Pak, masih bingung juga. Oke, kalau gitu saya siapkan Miro-nya. Kunjungi aja link Miro yang di atas. Masih ada nggak ya? Kalau gitu saya kirim ulang atau cari di atas Miro. Ini bro, TF2108. Silakan ke sana untuk menuju Miro. Beberapa sudah berhasil masuk di Miro, saya lihat. Kalau gitu saya coba tulis. Tadi ada yang ngetik kayaknya, nggak jadi ngetik. Cek. Oke, nggak masalah. Yang dicari adalah theta atau P kecil, yaitu probabilitas dari data tersebut diterima. Data diterima dengan baik. Jadi tidak diperlukan pengiriman ulang informasi. Kemudian tentukan fungsi kerapatan probabilitas. Kalau ditanya yang nomor pertama, maka theta diganti P aja. Maka nanti yang bisa kita hitung adalah P untuk masing-masing. Untuk 0, notasinya harus konsisten ini. X sama dengan 0. Jadi E pangkat minus P dikalikan P pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Kemudian P, X besar 1, E minus P, P pangkat 1, 1 faktorial. Lalu ada lagi P, X sama dengan 2, E minus pangkat P pangkat 2, 2 faktorial. P, X 3, E minus P pangkat 3, 3 faktorial. Kalau misalkan ini dijumlah,
dijumlah begitu, maka jumlahnya harus sama dengan 0,95. 0,95 sama dengan E pangkat minus P ditambah E pangkat minus P dikalikan P ditambah setengah E pangkat minus P dikalikan P kuadrat ditambah 1/6 E pangkat minus P dikalikan P pangkat 3. Ini semua punya E pangkat minus P, kita bisa sederhanakan E pangkat minus P 1 ditambah P ditambah setengah P kuadrat ditambah 1/6 P pangkat 3, 0,95. Nanti harus pakai operasi ln untuk menghitung eksponensialnya. Dari sini enak diapain? Ini tinggal diakarkan ya, pokoknya nanti dicari ujungnya adalah P. P sama dengan, nah ini udah saya kasih clue, nggak sampai akhir lah ya, masa masih dituntun. Oke, lanjut. Pendekatan Poisson pada variabel acak binomial. Bila n lebih besar dari 100 dan n theta kurang dari 10. Jadi Poisson ini bisa kita gunakan lebih lanjut untuk variabel acak binomial. Slide-slide yang sebelumnya kita ngomong binomial. Ciri khas dari binomial adalah suatu kejadian yang berhasil dan gagal. Jadi kemungkinannya hanya ada 2, tetapi bukan berarti probabilitasnya adalah setengah-setengah. Bisa jadi yang berhasil itu 0,3, lalu yang gagal itu 0,7. Tetapi jumlahnya 1 kan? Tetapi tidak berarti 50-50 ya, 0,5-0,5. Itu adalah binomial. Kemudian kita menggunakan pendekatan Poisson pada binomial ini. Ada syaratnya. Yang pertama, jumlah kejadiannya itu lebih dari 100. Oke. Jadi tidak berlaku untuk kejadian yang sedikit-sedikit. Harus yang banyak. Kemudian memenuhi kriteria n dikalikan theta, yaitu apa? Ekspektasi ya. Ekspektasi itu jumlah kejadian dikalikan rata-rata atau probabilitasnya. Itu kurang dari 10. Jadi meskipun datanya 100, tetapi kalau n dikalikan theta-nya kurang dari 10, itu artinya apa? Ini ya, kalau n dikalikan theta berarti kalau n-nya 100 berarti kita masuk n-nya 200. Berarti kalau ini 200 berarti theta-nya sangat kecil ya. Dia pengalinya 0, sehingga menghasilkan kurang dari 10. Distribusi binomial, kita punya notasi bin n, theta. Itu dapat didekati oleh distribusi Poisson PO sebagai n theta. Jadi ada modifikasi sedikit, kalau sebelumnya PO theta, sekarang PO n theta. Sehingga persamaannya menjadi PX sama dengan E minus n theta dalam kurung n theta pangkat X. X kecil ini adalah kejadian yang diharapkan ya. Kemudian dibagi X faktorial. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengirimkan chip memori dalam box. Oh ya, ini kembali ke slides. Sebuah perusahaan mengirimkan chip memori dalam box, masing-masing berisi 200 chip. Terdapat kemungkinan 0,001 chip tersebut rusak. Jadi bisa kita siapkan nih, theta-nya apa? Theta-nya 0,001. Sementara 200 tadi apa? Jumlah produknya ya, n kecil. N kecil 200 dan theta-nya 0,001. Tentukan kemungkinan kurang dari 3 chip dalam satu box rusak. Jadi yang perlu kita hitung adalah probabilitas untuk kejadian kurang dari 3. Yang mana kurang dari 3 itu berarti, nah jadi kata-kata probabilitas ini hati-hati. 3-nya masuk nggak kira-kira? Yuk jawab yuk. Kurang dari 3 chip ini 3-nya masuk enggak? Enggak masuk ya. Jadi yang dihitung adalah probabilitas untuk P0, P1, dan P2. Itu dijumlah. Itu yang pertama. Kemudian kita akan lihat jawabannya. Ini kita dekati pengerjaan menggunakan binomial dan
Poisson. Sebagai contoh ini, X bin 200,0,001 ini adalah notasi dari binomial kita. Yang dihitung adalah tentukan kemungkinan chip yang rusak itu kurang dari 3, berarti ada 0, 1, dan 2. 0 artinya tidak ada yang rusak, semuanya aman dalam satu box. Lalu, ini adalah persamaan dari binomial kita, di mana menggunakan kombinasi 200 0, kemudian ini adalah 0,01 ini adalah P, dan ini adalah 1 minus P, probability-nya ya, kalau di notasinya. Kemudian 0 dan 200. 0 dan 200 ini berarti 0-nya adalah P0-nya. Kalau 200 berarti kan produknya. Kemudian 200 kurangi 0 ya 200. Kemudian ada ditambah untuk kemungkinan yang P1. Minimal 1 rusak, maka kombinasi 200 C1 lalu 0,001-nya pangkat 1 dikalikan 1 dikurangi 0,001 pangkat 200 dikurangi 1. Dan begitu juga untuk P2. Ini 198 adalah 200 dikurangi 2. Coba dilihat lagi catatan yang binomial. Hasilnya adalah 0,999, yaitu bila terdapat chip yang rusak kurang dari 3 dalam sebuah box, yang satu box itu isinya 200 chip. Itu kemungkinannya besar ya. Pasti ada yang rusak, meskipun sedikit. Ya bukan, sedikit. Maksudnya kurang dari 3. Antara 0, 1, 2. Kemungkinan itu rusak. Termasuk 0 sih. Yang 0 ini yang besar sebetulnya. Kalau kita kalau kita bicara kesalahannya adalah 1 sampai 2. Kesalahannya 1 sampai 2, maka penjumlahannya 0,164 ditambah 0,016. Oke. Sementara kalau kita masukkan kemungkinan P0 0,819. Kemudian untuk Poisson ini juga sama ya, 200 dikalikan 0,001 PO sehingga hasilnya adalah 0,2. Tadi kan N theta ya, ingat ya, Poisson tadi lah N dikalikan theta. N adalah jumlah produknya, theta 0,001. Kemudian PX kurang dari 3, jadi sama dihitung. Untuk kemungkinan P0, P1, dan P2 masing-masing dihitung seperti ini jumlah. Kemudian hasilnya adalah ya sama 0,999. Jadi ternyata kita bisa menggunakan pendekatan ya, binomial dan Poisson. Lebih lanjut, ini adalah ragam variabel diskrit. Mungkin memerlukan beberapa waktu untuk muncul di halaman kalian. Mula-mula diawali kita memperkenalkan kemarin itu dengan Bernoulli. Kemudian dari Bernoulli ini kejadiannya N sama dengan 1. Tentu tidak mungkin ya kita bermain data kok cuma N sama dengan 1. Lalu kita tingkatkan menjadi binomial, data kita bertambah. Jadi dari binomial ini kita bisa juga ini buat histogramnya begitu. N lebih besar dari 1. Nah kemudian dari binomial itu bisa diarahkan ke dua hal, yaitu ke normal atau ke Poisson. Tadi kita bicara ke Poisson, habis ini kita bicara normal. Nah di Poisson ini N itu harus sangat lebih besar dari 1. Kemudian P itu kecil, probability-nya 0,5, kurang dari 0,5. Lalu N dikalikan P itu mendekati 1. Saking kecilnya ya. Saya cek dulu. Kemudian untuk normal, kalau normal N lebih besar dari 1, P-nya 0,5. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan nyalakan mikrofon. Sehingga kita bisa ringkas dalam sebuah tabel antara variabel acak yang sudah kita pelajari dari minggu lalu dengan bentuk fungsi probabilitasnya dan aplikasinya. Pertama, Bernoulli. Kita rekap sedikit ya. Bernoulli itu kita punya probabilitas dan 1 minus P sebagai komplemennya. K sama dengan 1 artinya keberhasilan, yaitu berhasil, sukses. Lalu K sama dengan 0 artinya gagal. Oke. Jadi kalau yang berhasil itu kita sebut probabilitasnya P.
dan K sama dengan 0 adalah komplemennya 1 minus P. Kemudian untuk binomial tadi baru kita lihat contoh, kita menggunakan kombinasi di sini NK lalu probabilitas dikalikan K, yaitu kejadian yang bukan diharapkan ya. Istilah diharapkan ini agak rancu nanti ketika kita bicara probabilitas. K yang dihitung. Jadi kalau kita mau menghitung probabilitas untuk X sama dengan K, yang K itu adalah 1, 2, 3, maka itulah yang ingin kita hitung ya, bukan yang diharapkan, sorry. Lalu 1 minus P dipangkatkan N minus K, ini binomial. Kemudian bawahnya adalah Poisson, tentu saja ini berkaitan begitu ya, pendekatannya bisa digunakan, tetapi dengan syarat tadi ada jumlah data yang diminimumkan harus di atas 100 dan perkalian antara N theta itu kurang dari 10. Kita bisa menggunakan Poisson untuk kondisi binomial dan binomial untuk Poisson juga. Kemudian ada geometrik. Nah, geometrik ada juga hypergeometrik. Misalkan dibaca di buku, hypergeometrik saya kira nggak ada di slide ini. Kemudian yang NB ini apa ya? Ini Pascal. Jadi N-1, K-1 kombinasi. P pangkat ini mirip seperti binomial. Bedanya adalah ini dikurangi 1 begitu ya. Dan cara penggunaannya itu adalah X sama dengan N. Jadi sampai ke N berapa? Jadi jumlah percobaan sampai keberhasilan ke K. Jadi kita udah punya ekspektasi akan berhenti di percobaan ke berapa. Gitu. Lah ini perlahan-lahan kita seperti mengulang kasus pengujian pada lempar koin. Anggap koin mempunyai probabilitas P untuk angka. Lalu Q untuk gambar. Yang mana P dan Q ini pasti komplement ya. Maka Q sama dengan 1 minus P. Gitu ya, untuk gambar. Probabilitas P untuk angka. Berapa probabilitas angka muncul untuk pertama kalinya pada lemparan ke N? Berapa probabilitas angka tidak pernah muncul? Ini sebetulnya adalah ini adalah proses untuk menemukan persamaan Pascal. Kita akan ulas begitu ya. Jadi kita udah punya P untuk angka dan Q untuk gambar. Oke, pelemparan koin ke 1 sampai pelemparan ke N adalah kondisi yang saling independen. Jadi melempar tadi tidak ada hubungannya dengan sebelum atau sesudahnya. Probabilitas mendapatkan angka pada pelemparan pertama, yaitu P. Oke, P itu kan angka ya. Oke, dapat angka. Probabilitas mendapatkan angka pada pelemparan kedua setelah pada pelemparan pertama mendapatkan gambar. Jadi urutannya gambar lalu angka. Gambar itu probabilitas adalah Q. Angka adalah P. Kalian ingat kalau misalkan punya probabilitas yang independen, maka untuk menghasilkan probabilitas yang baru, karena kita ingin mengikat itu jadi satu rangkaian yang sama, maka dikalikan ya. Jadi Q dikalikan P. Oke, karena gambar kemudian angka. Kemudian kita punya kejadian berikutnya, yaitu punya gambar angka. Maka Q dikalikan P. Lalu kita bisa membaca pola nih, ternyata pada probabilitas angka dapat ke N, setelah pada pelemparan N dikurangi 1, pertama mendapatkan gambar adalah Q pangkat N-1 dikalikan P. Jadi ini kan proses ya, ini proses untuk mendapatkan pola seperti ini. Nah, probabilitas tidak pernah mendapatkan angka sampai pelemparan ke N, jadi gambar sampai ke N adalah Q pangkat N. Di mana tadi kita ingat Q sama dengan 1 minus P. Oke. Sambil pelan-pelan dicatat gitu ya, diserap. Ini masih berkaitan. Berapa kemungkinan mendapatkan angka pada pelemparan kedua dan 3 dan lainnya gambar? Ini mah dibalik ya, mah dibalik. Probabilitas mendapatkan gambar pada pelemparan pertama, jadi langsung Q, oke. Kemudian probabilitas mendapatkan angka pada pelemparan kedua dan ketiga setelah pada pelemparan pertama mendapatkan gambar. Jadi gambarnya kan urutannya Q dulu, oke, Q dulu. Kemudian satu angka-angka, maka PP, jadi Q P kuadrat. Lalu probabilitas mendapatkan gambar
pada pelemparan keempat dan kelima. Setelah pada pelemparan pertama, gambar, dan kedua ketiga angka. Jadi ini di kombinasi-kombinasi begitu ya. Jadi ada ki, pp, lalu ki. Kalau diringkas jadi ki pangkat 3, p kuadrat. Nah, ini kita jadi dapat punya rumus. Berapa kemungkinan mendapatkan 2 angka pada 5 kali pelemparan dan lainnya gambar. Maka probabilitasnya itu melibatkan kombinasi 5C2, P2, Q3. P2 adalah angkanya kan 2 nih, maka pangkat 2. Q-nya adalah gambar, Q adalah gambar, ya 5 dikurangi 2, 3. Sementara di depannya didahului oleh kombinasi 5C2. Jadi 10 P kuadrat dikalikan Q pangkat 3. Lalu kita coba lagi, berapa kemungkinan mendapatkan satu angka dan pada 5 kali pelemparan dan lainnya gambar. Jadi ada 5 kali pelemparan, jadi 5C1, lalu angkanya diharapkan 1, maka P1, lalu Q4, yaitu gambarnya muncul 4 kali. Dan ini sama ya, intinya begitu. Jadi kalau dijumlah, ini kita bisa menjumlahkan beberapa kombinasi. 0, 1, 2. Berarti berapa kemungkinan mendapatkan paling banyak 2 angka pada 5 kali pelemparan dan lainnya gambar. Berarti 2 kali angka ya, 2 kali angka. 0, 1, dan 2. Di jumlahnya seperti ini. Paling banyak 2 angka. Berarti ini gambarnya yang dihitung. Gambarnya. Jangan lupa, karena 0 ini kadang-kadang jarang kita hitung. Karena 0 itu kemungkinan juga loh. Ya, Anda punya 5 kali pengujian, tetapi yang ke 0-nya itu tidak dihitung. Padahal bisa jadi tidak muncul sama sekali kan, si angka tadi, atau si gambar. Jadi perlu dilibatkan nih. Jadi 0 ini kan berarti angkanya muncul 0 kali. 1 ini berarti angkanya muncul 1 kali. 2 ini angkanya muncul 2 kali. Ketika kita jumlahkan semua, berarti kemungkinan paling banyak 2 angka. Berarti termasuk angka 2 ya. Nah, ini agak-agak logika dan permainan bahasa. 3 tidak masuk karena paling banyak 2 angka dari 5 kali pelemparan. Maka 2, 1, dan 0. Nah, 0-nya ini yang jangan sampai lupa. Signifikan soalnya kadang-kadang. Oke. Lempar koin berulang kali sampai angka muncul 5 kali. Berapa kemungkinan angka kelima tersebut muncul pada pelemparan ke-13? Nah, ini agak-agak riddle. Riddle tuh tebak-tebakan gitu ya. Jadi 12 kombinasi 4. Kenapa begitu? 13, 5, sebentar. Ini gimana? Itu karena angkanya udah muncul belum sih Pak, yang angka keempat itu? Saya masih mencerna. Oke. Jadi Anda punya percobaan yang tidak terbatas. Jadi diminta untuk melempar koin berulang kali sampai 5 kali. Tetapi yang diinginkan adalah aneh-aneh mintanya. Yang kelima kali ini itu munculnya pada lemparan ke-13. Jadi harapannya terserah ya, munculnya berulang kali berarti ya 13, 12, 11, 10, 9. Jadi dari lemparan ke-9 itu sudah muncul angka-angka. Sebelumnya gambar. Kita perlu lihat. Jadi yang dihitung di sini adalah 12 lemparan ya. Coba P-nya ini ditutup dulu. P kecil ini ditutup dulu biar lebih mudah. Ini kita tutup. Maka yang kita lihat adalah 12 kombinasi 4. Oke. P pangkat 4. Berarti kan yang kita inginkan apa? Munculnya angka itu 4 kali dulu. Yang pelemparan angka kelimanya kita simpan dulu deh. Ini kita tutup. P-nya 4 berarti angkanya udah muncul 4 kali dan berturut-turut lagi ya. Kemudian Q8 otomatis inilah komplemennya, sisanya Q adalah 1 minus P dan 8 adalah 12 dikurangi 4. Karena kita akan ingin pelemparannya itu kan spesifik ya. Kemudian kita baru sampai 12 lemparan. Nah, setelah 12 lemparan, lalu pada lemparan ke-13 kita berharap munculnya angka.
Dan angka itu angka yang kelima, otomatis ya tinggal dikalikan P. Lalu setelah dikalikan P, maka ya 12C4, P-nya masuk ke sini jadi pangkat ya. P pangkat 5, Q 8. Kemudian kita masuk ke normal ya. Variabel acak kontinu. Pertama-tama kita punya fungsi kerapatan PDF. PDF itu probability density function PDF. Ini bakal sering digunakan. Fungsi kerapatan probabilitas ini mempunyai nilai U. Jadi ada U plus DU. DU kan jarak ya. Jarak apa? Celah begitu. Celah pergeseran di Cartesian U plus DU. Untuk menciptakan ya gini, luas yang tipis. Sifat fungsi kerapatannya itu dibatasi. Jadi kalau dari probabilitasnya itu biasanya dia punya rentang. Maka X itu adalah kejadian variabel acak kita. Kemudian dia itu antara U dengan U plus DU. Jadi ini kejadiannya X, yaitu yang di dalam warna biru. Kemudian U adalah batas di sisi kiri dan U plus DU adalah batas di sisi kanan. Agak sulit kalau kita membayangkan yang kita hitung fungsi kerapatannya itu adalah satu titik, yaitu satu garis pada ini. Itu sangat-sangat jarang ya, atau tidak berguna. Buat apa? Mungkin kalau untuk mempelajari matematisnya iya, tetapi kalau kita di fungsi probabilitasnya, maka kita yang diperlukan adalah rentang. Jadi rentang A sampai B, yaitu batas kiri dan kanan. Kemudian sifat fungsi kerapatan probabilitas ini adalah fx dari U adalah selalu lebih besar dari 0. Jadi kalau dilihat akan selalu bernilai positif ke atas ya. Lebih besar dari 0 itu y-nya ke atas. 0 ke atas, maka dia positif terus. Kemudian bentuk integralnya adalah luas ya. Minus tak hingga sampai ke tak hingga fx VdV, yaitu dari sisi ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Totalnya ini adalah 1. Luasnya adalah 1. Namanya juga probabilitas ya kan. Probabilitas itu adalah jumlah seluruh kejadiannya adalah 1. Cuma ini kan kontinu. Karena kontinu maka kita bisa membuat kurva seperti ini. Bukan discrete. Kalau discrete kan beda-beda. Nah inilah probability density function. Kemudian ada yang kedua adalah cumulative distribution function. Bedanya apa? Tetap kita menggunakan kurva normal seperti ini, tetapi bentuknya kumulatif, yang artinya seperti tangga. Ini sedikit mengulang dari pertemuan yang lalu. Probabilitas suatu variabel acak kontinu X mempunyai nilai maksimum U. Jadi ada batas U yang ditarget, sehingga probability X kurang dari sama dengan U, fxu, kalau dicari nilai U, yaitu dari minus ini, minus tak hingga sampai U. Maka cara menuliskan integralnya minus tak hingga sampai U, fx VdV. Sifat fungsinya adalah ya fxu turunan ya, berarti turunan dari fx yang besar terhadap du. Kita lihat bentuk kurva dari kumulatifnya. Nah inilah bentuk kumulatifnya. Jadi kita mengkonversi bentuk lonceng tadi menjadi bentuk yang menanjak begini. Sifatnya kumulatif di atas. Penambahan puncak yang signifikan, ini kan naiknya signifikan di tengah-tengah begini. Kemudian mulai melandai di atas dan di bawah ini melandai. Sebenarnya di sini adalah signifikan pertambahan, artinya terjadi perubahan nilai yang besar. Kalau kita bandingkan dengan slide sebelumnya yang bentuknya lonceng begini, puncaknya kan di sini besar. Puncaknya besar, maka ya dia berkontribusi terhadap pertambahan kumulatif yang meningkat tajam. Kemudian ini adalah visualisasi yang lain, jadi bentuknya sebagai tangga-tangga begini. Kalau ini malah diskret ya. Ya kan, analogi dengan fungsi distribusi diskret. Jadi kalau yang ini kumulatifnya kontinu, kalau yang ini kumulatifnya diskret. Jadi bentuknya tangga. Maka untuk menghitung fungsi distribusinya, itu kita harus mengurangkan dengan fungsi sebelumnya. Kan misalkan saya punya data di sini nih. Ini mungkin sekitar nilai 0,6. 0,6 untuk X-nya 5.
Sementara saya pengen ngitung ini saja, maka saya harus mengurangkan dengan K-1. K-1 saya itu ya bisa jadi 4 kan. Jadi saya harus mengurangkan dengan 0,4. Maka nilai pada 0,5 adalah 0,2. Karena ya hanya berjarak begini saja. 0,6 dikurangi 0,4. Karena ini harus dikurangkan. Begitu. Jadi fxk minus fxk minus 1 untuk PK ini. Oke. Jadi perlu saya rekap kembali. Terkait notasi ini jangan bingung, Px besar ini adalah variabel acak. Ya, X besar adalah variabel acak. Tidak pernah kita ganti kalau X besarnya. Kalau yang oranye, U, nilai variabel acak. Nah, nilai inilah yang harus kita isi. Kita isi dengan apapun yang diminta dalam soal. Misalkan tadi itu kan kita misalkan menghitung kecacatan LCD, menghitung kerusakan pada produk pada box. Itulah nilai variabel acak yang perlu kita ganti. Kemudian ada hijau, variabel dummy untuk integrasi. Ini tidak pernah kita otak-atik sih. Ya dibiarkan aja ini. Ini bisa U, UDU, atau VDV, mirip ya. Kemudian variabel acak uniform. Kalau variabel acak uniform kita punya notasi X unif, lalu ada kurung A, B. Artinya A, B ini adalah batas. Sepertinya tadi kita udah membahas ya, yang uniform. Jadi uniform tadi kan persamanya 1 dibagi B minus A. Sama ya. Nah inilah visualisasinya. Jadi nilainya bernilai 1, puncaknya ini 1 ya, uniform, pada batas B dikurangi A, di mana B-nya adalah 1 dan A-nya sama dengan 0. Maka pada batas 0 sampai 1, ini nilainya 1. Sementara lainnya, ini lainnya itu benar-benar yang lainnya lah. Ini kurang dari 0 ke tak hingga, lebih dari 1 ke tak hingga, itu sama dengan 0. Jadi distribusinya sangat uniform, 1 di atas begini. Dan sifat daerah sebaran terbatas, sangat dibatasi oleh A sampai B saja. Dan bentuknya itu kanonik. Kanonik itu khas begitu ya, 0 dan 1. Jadi ini 0 dan ini 1. Begitu. Contoh kita masukkan nilai B dan A. Kalau B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 0, maka kita masukkan ke perhitungan 1 per 1 minus 0 sama dengan 1. Jadi ini 1, ini 0. Oke. Contoh kita punya misalkan visualisasi di sini adalah coba hitung integrasi area di dalamnya ini 0,2 sampai 0,7. 0,2 sampai 0,7 untuk fx UDU, di mana sama dengan probabilitas dari distribusinya uniform. 0,2 kurang dari sama dengan X besar, kurang dari sama dengan 0,7. Kita masukkan ke persamaan, karena kita punya persamaannya 1, maka integral dari 1 apa? Integral 1 DU. Ini kan 1 nih sebetulnya. Ini 1. Untuk 0,2 sampai 0,7 DU. Maka ya U ya hasilnya. Ini bisa diabaikan, nih 1 minus 0 nggak usah tulis lagi. U aja. 1 DU ya sama dengan U. Untuk batas 0,2 sampai 0,7. Maka dikurangi aja 0,7 dikurangi 0,2 sama dengan 0,5. Jadi luas probabilitas kejadian itu 0,2 sampai dengan 0,7 di dalam ini adalah 0,5. Itu adalah uniform. Oke, sebagai catatan kita tidak bisa menentukan nilai probabilitas itu satu nilai saja. Contoh, misalkan nilai A kita kan 0. B-nya adalah 1. Bisa nggak kita hitung A sampai A? Kalau ini kan A sampai B, normal ya. Probabilitas A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Sementara yang di bawahnya ini A sampai A. Nggak bisa, karena udah pasti 0 hasilnya. Karena kan dia tipis, tidak punya DU, tidak punya jarak ke sampingnya. Jadi kita nggak bisa menghitung luasnya. Jadi prinsipnya probabilitas kalau kita udah bermain visual begini adalah mencari luas. Dan luas itu dihitung menggunakan integral. Oke, kalau nggak integral ada cara paling gampang. Saya mau mundur ke sebelumnya. Kan ini kan 0,2
di sini 0,7. Lalu ini kalau kita lihat kan seperti persegi panjang biasa. Berarti lebar di sini berapa? 0,7 dikurangi 0,2. Kemudian panjangnya ke sini 1. Lah, ya berarti kan tinggal 0,7 dikurangi 0,2 alias 0,5 dikalikan 1, 0,5. Ya sudah, hasilnya 0,5. Cara integral ini penting untuk kita gunakan ketika bentuk kurva distribusi kita itu tidak uniform. Ini kan uniform, untungnya uniform. Kita nggak perlu, misalkan kalau kalian tidak menggunakan integral. Tapi kalau bentuk kurva normal, wajib dengan integral. Kalau seperti ini bisa menggunakan perkalian panjang dikalikan lebar saja. Oke, kita lanjutkan. Probabilitas adalah fungsi integral ya. Ini tadi sudah saya sebutkan. Kalian bisa baca sendiri karena slide-nya juga terbuka. Tinggal dihapus aja bagian slash live-nya kalau ingin explore slide-nya sendiri di luar jam perkuliahan ini. Kemudian ada variabel acak normal. Nah, inilah bentuk lonceng yang kita nanti-nanti begitu. Notasinya itu kita menggunakan N, dan N-nya ini antik begitu ya. Ini N-nya matematika. Notasi matematika kalau di Microsoft Word tuh ada notasi seperti ini. Dan dia punya dua istilahnya parameter ya. Parameternya itu bukan batas kanan dan batas kiri, tetapi min atau rata-rata dan standar deviasi kuadrat. Oke. Jadi ada mu dan apa ini? Sigma kuadrat. Mu sama dengan 0 artinya apa? Rata-ratanya itu berada di tengah-tengah atau 0. Oke. Tengah-tengahnya ini 0. Bisakah mu tidak sama dengan 0? Bisa, nggak ada masalah. Contoh rata-rata tidak sama dengan 0 apa? Ya rata-rata dari usia teman seangkatan kalian. Misalkan usianya berapa begitu ya. Itu nggak ada masalah. Itu bisa digeser mu. Standar deviasi juga bisa tidak harus sama dengan 1. Di sini kan sigma kuadratnya kan sama dengan 1. Artinya itu mengindikasikan seberapa lebar. Di sini lebarnya 0 sampai 1. Itu berarti data itu terpusat pada antara 1. Ini kalau kita akarkan begitu ya. Akar dari sigma ini masih 1 sih. Jadi maksudnya antara 1 sampai minus 1 sampai 1 itu data itu terpusat di sini. Terpusat di rata-rata. Nanti ini penting sekali untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan fungsi kerapatan distribusinya kan kontinu ya, maka kita jadi punya kurva nih, kontinu. Fxu, inilah 1 per sigma akar 2pi dikalikan eksponensial pangkat dan seterusnya. Nanti kita akan lebih sederhana. Ketika ngomong statistik itu tidak menggunakan analitik terlalu, tapi malah menggunakan yang tabel biasanya. Atau malah mungkin numerik atau menggunakan bantuan aplikasi. Oke. Dan ini fungsi kita, ini fungsi kerapatan distribusi kita, density function distribution, PDF sekali lagi. Ini berlaku U-nya untuk minus tak hingga ke tak hingga. Sifatnya berbentuk lonceng dan simetrik ya, mudah sekali simetrik, menggambarkan akumulasi efek berbagai kondisi dan bentuknya kanonik 0,1. Kita lihat puncaknya itu tidak 1. Ya, puncaknya tidak 1. Kenapa? Ya nggak boleh 1 karena ini jumlahnya 1. Ini luasnya kalau kalian jumlah dari minus tak hingga ke tak hingga, ini kan jumlahnya 1. Dijumlah begini. Oke, kemudian variabel acak normal ini ternyata kita mau menguji suatu rentang pada A sampai B. Maka U-nya adalah A kurang dari U kurang dari B. Maka dapat dipandang sebagai luas daerah di bawah kurva Fx. Kita ingat integral A sampai B Fx ini fungsi normal kontinu. Fx UDU kita bisa masukkan persamaan di sini. Nah, perhitungan ini sulit dihitung secara analitik, tidak praktis. Sehingga disediakan tabel distribusi normal untuk membantu perhitungan. Jadi persamaan ini wajib kalian ketahui karena nanti akan juga digunakan di tahun depan pada mata kuliah yang lain. Mungkin kalian juga sudah nonton PF Talk 3 kita dengan Mas dari Chevron ya, dari Chevron.
Pak Riyandi. Beliau bilang PropStat ya, itu mata kuliah yang menjadi hal penting dalam eksplorasi di hulu migas tuh. Dalam produksi juga, dalam maintenance alat, dan lain-lain. Itu muncul banyak sekali kesempatan kita perlu nih statistik untuk menentukan apakah alatnya ini perlu di maintenance sekarang, atau besok, atau bulan depan. Kita harus mengundang supplier, vendor, yang bisa servis atau mengadakan alat spare partnya, dan seterusnya. Sehingga kita nanti punya namanya distribusi normal standar. Kenapa standar? Ya karena standarnya adalah mu-nya sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Bisa tidak mu, tadi saya tanya, mu-nya tidak sama dengan 0? Bisa. Sigmanya tidak sama dengan 1? Bisa. Dan notasinya kita ubah nih sekarang, bukan X tetapi Z. Makanya kita punya distribusi Z. Z ini normal 0, 1. 0, 1 di sini adalah mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Lalu distribusi kumulatif. Nah, kalau kumulatif ingat, maka bentuknya tidak seperti lonceng lagi, tapi menanjak ke atas. Kemudian persamaannya ini untuk distribusi Z yang kumulatif. Kemudian ini V ya, V adalah daerah di bawah kurva normal standar di sebelah kiri W. Ini kayaknya harus kita lihat di contoh. Lalu luas daerah sebaran, nanti ada yang namanya Z, kalau minus 1 sampai 1 itu 68%. Kalau minus 2 sampai 2 itu 95% dan minus 3 sampai 3 itu 99%. Z itu adalah nilai yang di bawah yang X, yang kejadian yang X. Oke, kayaknya saya perlu next karena nanti ini akan menjelaskan kenapa kok minus 1 sampai 1 68, minus 2 sampai 2 95 dan minus 3 sampai 3 99. Ini adalah slide-nya. Mungkin di tempat kalian akan terlihat sangat kecil. Tetapi saya yakinkan kalian bisa mengunduh ini di internet secara bebas. Cari aja namanya distribusi Z atau distribusi normal, tabel distribusi normal. Dan saya memilih yang di bawahnya ini puncak atau simetrinya ini berada di 0. Oke. Kemudian 0 sampai Z. Z itu apa? Tadi saya bilang ya, Z itu adalah bagian yang menggantikan sumbu X-nya. Karena kita kalau sudah ngomong distribusi normal terstandar, berarti kita udah ngomong Z, dan Z. Nah, tabel ini, angka-angka ini bersesuaian dengan 0 sampai Z. Nilainya adalah luas kurvanya yang di warna abu-abu. Lalu dia tidak mencakup pada minus Z yang sisi sebelah sini. Lalu saya mungkin bisa highlight begitu ya, bahwa kalau kita mempunyai kurva Gaussian normal seperti ini, maka separuhnya yang warna putih ini nilai probabilitasnya adalah 0,5. Karena luas kurva itu sama dengan probabilitas. Lalu 0 sampai Z ini bukan 50% tentunya, karena dia masih punya bagian kecil warna putih yang ekstrim kanan. Ekornya di sini, kita masih punya warna putih. Warna putihnya berapa? Nah, itulah yang kita cari. Dan nanti akan berkaitan dengan 2 sampai 5 pertemuan ke depan terkait misalkan ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan, level of confidence gitu ya, 95%, 99%, 99,9%. Nah, itu nanti akan menuju ke tabel ini lagi. Oke, jadi mungkin saya mau kasih contoh. Untuk Z, ini ada 0 sampai 3,9. Artinya, sisi menyamping ini, 0 sampai ke sini, ujungnya itu 3,9. Ketika sudah sampai 3,9 itu artinya sudah mendekati 0,5 luasnya. Jadi isian yang ada di tengah ini adalah luas. Oke? Luas warna abu-abu yang ini. Kemudian yang bagian atas, ini adalah ketelitian desimal keduanya. Kalau ini kan cuma satu desimal ya, 0,4, 2,9, 3,7. Nah, di sini 3,70, 3,71,
3,72, 3,73, 3,74 sampai 3,79. Jadi ini untuk ketelitian yang lebih jauh ya, yang di sini. Oke, saya ulang lagi. Ini yang angka-angka di dalam kotak ini adalah luas yang berwarna abu-abu. Oke, ini luas yang abu-abu. Jadi kalau misalkan saya Z-nya menentukan 2,90, maka berapakah luasnya? 0,4981. Ini mulai dari mana? Tadi tuh fx yang integral tadi. Yang integral tadi itu. Nah, ingat ini kan maksimal 0,5. Jadi kalau kita mentok 3,99, luasnya adalah 0,5. Maka luas arsiran yang ini kan abu-abunya sampai sini 0,5. Dan ingat juga bahwa warna putih yang ada di samping di sini defaultnya adalah 0,5. Jadi totalnya dari ujung minus 3,99 sampai Z 3,99 jumlahnya adalah 1. 0,5 ditambah 0,5. Itu kita kenalan dengan tabel kita, tabel distribusi Z normal terstandar begitu. Ini akan kita gunakan secara sering ke depan. Sampai sini ada pertanyaan? Cek. Ada kok, ada suara. Farhan belum connect atau gimana? Ganti mikrofon. Oke, saya lanjutkan. Oh ya, ini direkam. Jadi semoga nanti bisa kalian simak kembali kalau misalkan ada kendala. Dan semoga rekamannya bagus juga sih. Saya juga masih mencoba-coba untuk menghasilkan rekaman yang baik. Oke. Kita lihat contoh dari penggunaan tabel tadi ya. Bila diberikan Z untuk notasi 01, ini berarti standar banget. Mu-nya adalah 0 dan sigma adalah 1. Tentukanlah probabilitas berikut menggunakan tabel distribusi standar normal. Kita tadi punya Z kurang dari sama dengan 1,25. Sehingga saya mau kembali ke slide sebelumnya. Z 1,25. 1,2 dan 5. Ini berarti 0,395. Kita catat ya. 0,394. Nggak boleh dipotong-potong. 3944. 0,3944 itu adalah hasil dari perhitungan pada tabel ini. Cuma kita lupa kalau ini hanya menunjukkan 0 sampai Z. Oke. Sementara kita masih punya minus Z sampai 0. Maka yang area warna putih ini belum dihitung. Maka kita perlu 0,3944 ditambah 0,5. Jadinya adalah 0,8944. Oke. Inilah hasilnya 0,8944. Sesuai dengan petunjuk saya dalam membaca tabel tadi. Dan kalian bisa mengikuti cara pembacaan ini untuk contoh-contoh berikutnya. Sebagai contoh yang kedua nih mungkin perlu saya mention. Ini PZ lebih besar dari 2,33. Ingat ya, ini lebih besar, bukan kurang dari. Kalau lebih besar, berarti adalah komplemennya, yaitu bagian putih dari yang abu-abu. 2,33. Jadi, lebih dari 2,33. Kan Z-nya sampai sini, katakan 2,33. Maka nilai putihnya di sinilah yang dicari. Probability untuk Z lebih besar dari 2,33. Kita lihat 2,33. Yaitu 0,4901. Ingat, ini belum ditambah 0,5. 0,4901 ditambah 0,5. Jadinya 0,9901. Maka bagian putih yang belum terasir di sisi ini adalah 1 dikurangi answer 9,9 kali 10 pangkat minus 3. Ini ya. 9,9 kali 10 pangkat minus 3. Sama ya. Jadi harus pakai komplement. 1 minus V dari 2,33. Jadi dihitung 2,33-nya adalah 0,9901. Maka perlu 1 dikurangi. Karena sekali lagi sifatnya adalah luas dari distribusi normal kita adalah sama dengan 1. Maksimal luasnya. Maka tingginya nggak mungkin 1.
Nah, mungkin bisa jadi PR buat kalian, berapakah nilai tinggi persis untuk X atau berapakah tinggi pada Z sama dengan 0? Tinggi ya, tinggi bukan luas. Bisa nggak menghitungnya? Bolehlah nanti kalau ini menyampaikan jawabannya di Discord, akan saya apresiasi sekali. Baik, selain itu biasanya dalam percobaan kita punya rentang ya, punya rentang 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,5, berarti kita ada rentang yang ingin diteliti. Kalau ini juga rentang sebetulnya. Kalau Z kurang dari sama dengan 1,25, artinya ini tanpa ditulis pun ini artinya sudah kurang dari, di sini adalah minus tak hingga. Jadi minus tak hingga kurang dari Z kurang dari sama dengan 1,25. Jadi ini udah tanpa tertulis sudah bisa dipahami lah ya. Karena probabilitas itu pasti punya batas. Batas ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Kalau ini berarti batasnya masih di dalam distribusi Z kita. 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,5. Ini juga masih punya batas. Kalau ini di sisi minusnya. Di sisi minus. Oh iya, gimana kalau sisinya minus? Ya berarti tabel ini harus kalian asumsikan seakan-akan sedang menghitung ke arah minus. Lalu ingat juga di sisi sininya, jadi dibalik aja, di flip aja, abu-abunya jadi pindah ke sini, putih yang besar pindah ke sini. Sepertinya belum ganti ya. Oke, ini baru ganti. Jadi pada tabel ini abu-abunya pindah ke kiri, lalu putih yang luas 0,5 luasnya ini pindah ke kanan. Tinggal di flip begitu aja. Tapi ingat Z-nya itu penyebutannya kalau misalkan diminta minus 2,4, ya cari aja 2,4 ini. Ini sama aja kok. Ini minus 2,4, maka nilai luas atau probabilitasnya ada di dalam sini. Gitu. Ini juga sama. Diminta contoh, kalau misalkan akhirnya kita notasinya berubah nih, tentukan nilai C. Tentukan nilai C berarti kebalik. Saya mau nyoba PZ kurang dari sama dengan C, sama dengan 0,888. Berarti kita harus mencari 0,888 ini ada di mana. Nah, caranya 0,888 dikurangi 0,5, karena grafik tabel kita hanya sampai separuhnya saja, yaitu hasilnya adalah 0,3888. Kemudian kita carilah luas 0,388 di tabel itu di mana. Kita cari nih 0,388. Nah ini ternyata 1,22. 1,22. Maka C-nya adalah sama dengan 1,22. Oke, sama ya. Mungkin butuh waktu untuk termuat di halaman kalian. Jika VC 0, ini, maka C-nya adalah 1,22. Ini kebalik. Jadi diketahui probabilitasnya, tapi nilai Z-nya tidak diketahui. Yaitu nilai C atau Z-nya ini tidak diketahui. Dibalik saja. Oke, mungkin kalian akan butuh waktu, atau saya kira ini di SMA juga sudah pernah muncul. Kemudian standarisasi distribusi normal ini mungkin silakan dibaca sendiri. Dan saya harap kalian membuat resume begitu, hasil belajar, sampai pekan ke depan. Pekan depan tuh materinya apa? Ada yang sadar materinya apa? Pada pekan ke-5, 5 dan 6, itu adalah distribusi sampling. Oke, distribusi sampling ya. Nah, silakan dibuat catatannya. Bukan tugas, tetapi saya kira itu penting untuk kalian diri sendiri. Kalian buat catatannya, kumpulkan semua rumus begitu. Karena Profstat ini seakan-akan banyak rumus, tapi sebetulnya konsep. Kita tidak menggunakan semua, tapi perlu tahu semua. Karena kalau nggak tahu semua, gimana kita bisa memahami konsep ya. Dirangkum begitu, ini mungkin cara belajarnya yang saya tipskan. Dijadikan satu, semua persamaan, semua definisi, semua kondisi, semua syarat. Contoh grafik sederhana dituliskan dalam satu buku, kemudian nanti pasti ada bagian yang mungkin terasa sulit dipahami. Nah, itu silakan disampaikan di kelas seperti ini, didiskusikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, terutama terkait materi hari ini, silakan. Adakah? Oke, kalau gitu kita cukupkan materi perkuliahan pada pagi hari ini.
Kalau ada apa-apa silakan menghubungi lewat Discord. Kalau itu saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Kata kunci yang bisa digunakan untuk presensi. Presensi adalah apa ya? Distribusi normal. Silakan gunakan kata kunci distribusi normal untuk presensi hari ini. Tolong jaga kesehatan, ya. Terus semangat belajar, memanfaatkan segala sumber daya yang ada di tempatnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.